Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita kuat, kita ada, kita sehat semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang indah. Pada saat malam hari ini kami rindu memuji, meninggikan Engkau. Layakkan setiap kami, karena kami boleh menikmati Engkau pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama Yesus. Haleluya.
pujian kami, terimalah sembah kami. Haleluya, glory bagimu, terpujilah Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa yang hidup. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Oh, hosana bagi nama-Mu, hosana bagi nama-Mu, hosana bagi Rajaku, mulia, hosana bagi Allahku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, Engkau baik ya Tuhan.
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat fellowship yang indah hari ini Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau membawa tanah hati yang terbaik Tuhan bagi pesan suara isi hati Tuhan yang akan ditabur pada kehidupan kami hari ini Bapa. Roh Kudus yang menolong kami Tuhan, Roh Kudus yang menopang kami Tuhan, agar ketika kebenaran firman Tuhan ditabur, kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau belajar, dan hati yang mau diperbaharui lewat perkataan firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan segala ucapan syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Hari ini kita sama-sama mau masuk ke dalam satu kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selama kita masih tinggal di dalam dunia ini, kita nggak akan pernah lepas dari apa yang dibilang masalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa seharusnya masalah itu harusnya membentuk karakter kita semakin kuat di dalam Tuhan, bukan semakin lemah. Tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita harusnya memacu kita melangkah lebih maju lagi, membuat kita berusaha lebih keras lagi, berdoa lebih banyak lagi, bukan sebaliknya. Atau mungkin ketika kita dipandang enteng, dihina, direndahkan, harusnya itu mendorong kita membuktikan diri kita bahwa kita melebihi ekspektasi mereka dan tidak membuat kita merasa rendah atau hina. Tahukah saudara, kadangkala kita tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan ada orang-orang di sekeliling kita untuk mendewasakan karakter kita, untuk mengasah pikiran dan perasaan kita, untuk menajamkan cara pandang kita. Bahkan ada orang-orang tertentu, dalam tanda kutip saudara, yang memerankan peran ini sekaligus. Dia memerankan untuk mendewasakan kerohanian kita, dia memerankan untuk mengasah pikiran dan perasaan kita, sekaligus dia memerankan untuk menajamkan cara pandang kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki satu kedewasaan rohani di dalam Tuhan, ketika kita memiliki cara pandang yang benar dan mau diperbaharui di dalam Tuhan, pastilah kita memiliki satu pikiran yang positif. Kita akan memiliki satu pandangan yang berpikir bahwa merekalah orang-orang seperti inilah yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan ingini, untuk membentuk saudara dan saya menjadi apa yang kita ingini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, dengan judul perikop persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya di dalam doa-doa kita selalu berdoa, Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan berkati keturunan saya Tuhan. Tuhan berkati usaha saya Tuhan. Kita selalu berdoa untuk supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, kadangkala tadi di awal kebenaran firman Tuhan saya katakan, Tuhan izinkan ada orang-orang yang menjadi sarana di dalam tangan Tuhan
untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan, untuk bisa mengasah pikiran kita, untuk bisa memperbaharui kehidupan kita, untuk bisa menyempurnakan kehidupan kita, untuk bisa menajamkan cara pandang kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, justru di saat kita mengalami satu persoalan, justru di saat kita mengalami satu kelemahan, justru di saat kita merasa tertekan, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Disitulah kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang itu dekat dengan orang yang hancur hati. Mungkin ketika tidak ada masalah, kita jarang berdoa. Mungkin ketika nggak ada masalah, kita cuma berdoa sekelebat saja menjadi satu rutinitas atau kewajiban. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada masalah, itu membawa kita semakin berdoa, semakin berserah di hadapan Tuhan. Semakin dekat dalam hadirat Tuhan, sehingga kita bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar kunci berkat kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak mau lihat keluar, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi firman Tuhan menuliskan, mengajarkan kita, mari kita belajar dari diri kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita berusaha untuk melihat dari luar, mungkin kita akan kecewa. Kalau kita berusaha untuk supaya orang lain berubah, kita akan kecewa. Tetapi yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kuasai, yang bisa kita lakukan, mulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa salah satu kunci untuk kita terima berkat Tuhan adalah adanya kesatuan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika ada kesatuan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan. Dikatakan bahwa berkat itu akan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bagaimana Tuhan perintahkan berkat-berkat kepada setiap orang yang hidupnya ada kesatuan. Sekalipun mungkin dalam situasi kondisi yang rasanya nggak nyaman, rasanya merasa direndahkan, rasanya merasa dihina, rasanya merasa tidak dipandang. Tapi ketika kita mempunyai satu pola pikir yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita punya pola pikir ini adalah kunci berkat saya. Saya tetap harus menjaga kesatuan, kerukunan dalam kita, dalam persaudaraan kita. Firman Tuhan katakan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala untuk kita bisa memelihara kesatuan, untuk kita bisa memelihara persatuan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi percayalah, Tuhan sudah beri kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dia gak pernah biarkan saudara dan saya berjalan seorang diri. Dia gak pernah biarkan kita itu untuk memerangi pertempuran atau pertarungan kita sendiri. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita cukup andalkan Dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ketika firman Tuhan katakan berusahalah, artinya apa? Kesatuan itu tidak datang dengan sendirinya, saudara. Kita nggak bisa berharap bahwa kesatuan itu kita berharap memakai standar kita supaya orang lain memperlakukan kehidupan kita, memandang kita, menghargai kita dengan standar kita. Enggak. Makanya Efesus katakan berusaha, artinya apa? Perlu satu tindakan, perlu satu respon, perlu satu pengorbanan, perlu satu action dari kita secara pribadi untuk kita juga bisa memelihara kesatuan di dalam hubungan kita. Mulai dari mana? Yerusalem, Samaria, Yudea. Ketika kita melakukan itu, tadi Mazmur 133 katakan itu adalah kunci berkat kita, saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan akan perintahkan berkat demi berkat terus mengalir dalam kehidupan saudara. Berbicara mengenai berkat ini bukan hanya berbicara mengenai materi, saudara. Karena berkat dari Tuhan itu gak kecil cuma sekedar materi. Tapi berkat itu berbicara mengenai damai sejahtera. Berkat itu berbicara mengenai apa yang kita butuhkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan adakan hari itu. Tepat pada waktunya Tuhan, itu berkat. Berkat itu berbicara mengenai ketika pagi hari kita bangun dan kita masih bisa melihat keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Kita masih ada di dalam satu kesehatan tubuh yang baik. Kita masih bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita masih bisa dipenuhi kebutuhan hidup kita.
Itu juga berkat dari Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Berkat itu juga berbicara mengenai ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh dengan pergaulan yang baik. Ketika kita bisa melihat pasangan hidup kita dengan hidup takut akan Tuhan. Ketika kita bisa melihat pergaulan anak-anak kita, pergaulannya baik. Mereka bertumbuh dengan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut menghormati Tuhan. Itu juga berkat dari Tuhan, saudara. Karena kalau kita lihat di luar sana, dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin berusaha menjauhkan kebenaran dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka berusaha mendorong keluar kebenaran-kebenaran yang ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Makanya kitab Amsal katakan apa? Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita melihat situasi kondisi yang ada, kita melihat dunia, kita bisa memakai satu pembenaran dalam kehidupan kita. Kalau kita mengukur dengan harga diri kita mengukur dengan pride kita mengukur dengan pangkat kita mengukur dengan sesuatu hal apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar. Kita bisa salah, saudara. Tapi kalau kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu tidak mungkin salah. Kalau kita melihat sosial media, kita melihat YouTube yang ada, bagaimana terjadi perdebatan, bagaimana terjadi orang saling berusaha memberitahukan bahwa yang benar adalah saya. Kita nggak tahu siapa yang benar. Tapi yang pasti yang saya tahu, yang benar adalah apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Kalau engkau mau keluargamu diberkati oleh Tuhan, mulai tanamkan, berusaha menjaga kesatuan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak menghormati orang tua, istri menghormati suami dan tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Berusaha di dalam pengiringan pelayananmu sebagai anak Tuhan orang Kristen, jemaat menghormati gembala, gembala mengasihi jemaat. Sesama pelayan saling mendukung satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan. Sesama jemaat Tuhan saling mendukung, saling mensupport, saling memberi semangat, saling menguatkan. Karena firman Tuhan katakan ketika kita saling menguatkan, ketika yang lemah dikuatkan dengan kesaksian kita, dengan kata-kata kita, dengan kata-kata berkat, kata-kata penghiburan, kata-kata, saya percaya setiap kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar satu hal. Di dalam Mazmur 133, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari pelihara kerukunan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak pembawa damai. Kita adalah anak-anak terang. Di mana kita berdiri, di mana Tuhan tempatkan kita, kita harus menjadi pembawa damai. Sehingga ketika kita menjadi pembawa damai, secara otomatis akan ada kesatuan di situ, saudara dikasihi Tuhan. Sampai kapan? Kita harus berusaha menjaga kesatuan roh. Mungkin di antara kita yang bilang seperti ini, ketika Tuhan izinkan ada sesuatu hal, proses yang tidak enak dalam hidup kita, kita bilang sampai kapan? Saya sudah berusaha ngalah, saya sudah berusaha merendahkan, kita sudah berusaha, tapi tetap aja responnya nggak sesuai dengan harapan kita, responnya tetap aja nyebelin mungkin ya, responnya tetap saja mengganggu sukacita kita, responnya tetap saja kayaknya aduh nggak bisa nih, kedagingan kita berontak. Sampai kapan? Efesus 4 tetap menuliskan di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudara. Sehingga pada waktu level kita mulai sama, cara kita memandang bagaimana Tuhan bekerja, penundukan ketaatan kita mulai sama, ada kesatuan, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari peliharalah kesatuan roh. Mari pelihara kesatuan, mari pelihara kerukunan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea. Kalau hari ini di hati kita ada sesuatu hal yang masih mengganjal. Di hari-hari ini mungkin di kehidupan kita ada sesuatu hal yang perlu dibereskan. Firman Tuhan datang hari ini. Mari bereskan itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mungkin ada sesuatu hal yang merasa engkau belum bisa lepas pengampunan kepada orang lain. Mari lepaskan pengampunan.
Karena ketika Engkau melepaskan pengampunan, Engkau akan melihat bagaimana aliran-aliran air hidup itu timbul di dalam kehidupanmu. Sehingga Engkau bisa melihat dengan jelas pengharapan apakah yang terkandung di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini Bapa. Berikan kepada kami Tuhan hati yang senantiasa mau berusaha menjaga kerukunan dan kesatuan Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang senantiasa Tuhan menjadi pembawa damai. Berikan kepada kami Tuhan hati yang senantiasa selalu mengucapkan kata-kata berkat Tuhan. Kata-kata yang bisa meneguhkan orang lain, kata-kata yang bisa memberkati orang lain, kata-kata yang bisa membuat orang yang lemah menjadi kuat Tuhan. Kata-kata yang bisa orang lain yang sedang dalam kesusahan terhibur dengan kata-kata kami dan sikap hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan apabila dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak menjadi berkat Tuhan. Tapi kami mau Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Sehingga lewat hidup kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang dunia. Tuhan memancarkan terang Kristus dalam hidup kami. Kami boleh menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mulut kami pakai untuk mengucapkan kabar-kabar baik Tuhan mengenai kejadian-kejadian karya-karya Tuhan yang dahsyat, mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menopang kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, apapun keadaan umat Tuhan hari-hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, berikan kepada kami Tuhan hati yang senantiasa selalu menjaga kesatuan Tuhan. Kami mau berusaha Tuhan, sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami percaya Roh Kudus yang menopang dan memampukan kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya